Asalkan tetap sesuai visi misi. Visi misi, betul. Jadi kalau geng motor kan nggak sesuai sama kemanusiaan, persaudaraan sejati, kan nggak cocok ya. Jadi sebenarnya core of the core, intinya itu adalah organisasi kader ya. Organisasi kader. Organisasi yang melahirkan kader. Kader. Betul. Nah ini berarti kalau yang nonton ini mungkin dia bukan Katolik dan mulai goyang imannya. Ya, halo semuanya. Ini lagi ngobrol sama dua orang teman, satunya Romo Elva Permadi, satunya Popin Kurniawan. Dua-duanya ini, kalau Romo Elva ini moderator PMKRI Cabang Surabaya, Santus Lukas. Popin ini ketua presidium PMKRI Cabang Surabaya, Santus Lukas. Saya alumni PMKRI Cabang Surabaya. Mantan ketua. Jadi ini mau ngobrol tentang PMKRI. Kemarin tuh waktu pasca visualisasi Jalan Salib itu di salah satu paroki itu ada teman-teman PMKRI Surabaya yang ikut bantu di situ untuk visualisasi Jalan Salib. Lalu ada OMK itu yang tanya, ini kok semangat ini PMKRI ini semangat. Kebanyakan dari Indonesia Timur. Semangat sekali membantu visualisasi Jalan Salib. Lalu muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya PMKRI itu? Apa bedanya sama Pemuda Katolik, sama OMK paroki, sama choice, kelompok-kelompok kategorial gitu, apa bedanya? Nah ini mumpung ada dua narsumnya, kita mau gali-gali dari mereka. Dari Popin dulu mungkin bisa menjelaskan singkat, apa sih kalau ditanya orang, PMKRI itu apa? Oke, secara singkat PMKRI itu sebetulnya singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kalau kita di cabang Surabaya, sebetulnya ada banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian ada juga pengurus pusat, dengan visi utamanya adalah terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Artinya kemudian untuk mencapai visi tersebut, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan, mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan kaderisasi. Nah itu yang sering ditanya, kalau aku ikut PMKRI itu kegiatan rutinnya apa gitu, atau kegiatan yang non politik apa gitu. Di PMKRI sebetulnya kita mengenal ada sistem kaderisasi kan Pak. Ada yang formal, itu MPAB, masa penerimaan anggota baru, itu kegiatan durasinya 3 hari. Itu semuanya adalah pemberian materi dan juga pendampingan. Kemudian setelah MPAB ada kegiatan yang namanya Mabim, masa bimbingan. Di situ juga teman-teman calon anggota itu dibimbing. Ketika lulus nanti baru dilantik secara resmi. Kemudian ada kegiatan lanjutannya, ada LKK, latihan kepemimpinan kader. Kemudian di atasnya lagi ada kegiatan KSR. Kemudian paling atas itu ada namanya KSN, Konferensi Studi Nasional. Itu untuk konteks kegiatan formalnya, untuk menunjang tadi visi utama PMKRI. Kemudian ada kegiatan-kegiatan non formalnya seperti diskusi dan lain-lain. Kemudian informal kayak kita buat seminar-seminar nasional. Jadi itu semata-mata untuk kemudian teman-teman itu punya bekal gitu, agar visinya tidak abstrak gitu. Karena kalau kita lihat terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati itu kan sangat abstrak. Untuk kemudian bisa mencapai itu ya dibutuhkan tahapan-tahapan tadi melalui pendidikan dan kaderisasi gitu. Di breakdown menjadi misi gitu ya. Misi, ya. Jadi sebenarnya core of the core, intinya itu adalah organisasi kader ya. Organisasi kader. Organisasi yang melahirkan kader. Kader, betul. Tapi ada nggak yang masuk jadi anggota, dia keluar tidak menjadi kader, biasa aja gitu, orang biasa gitu? Oh, banyak juga. Banyak ya. Ya kembali lagi prosesnya kan. Ada yang memang masuk di PMKRI setelah dilantik tidak ikut terlibat lagi bersama teman-teman mengikuti segala proses dinamika kaderisasi. Dia malah pindah agama ya. Pindah agama itu yang kemudian tidak menjadi kader, tidak menjadi garam dan terang. Ya, tidak selalu sama, gitu. Apa yang kita tabur itu jadi kan, ada yang jatuh di tanah yang keras gitu. Nah, Romo Elva, ada semacam stigma untuk PMKRI ini sering dituduh dalam tanda kutip. Males aku melok PMKRI, sini politik dok gitu. Itu Romo apakah pernah dengar itu, menyadari itu, lalu apa responnya? Iya, memang banyak anggapan bahwa PMKRI itu hanya bergerak di bidang politik. Tapi sebenarnya enggak ya, kalau kita melihat sejarahnya
itu dulu masih namanya KSV tahun KSV. 1947. Apa itu mau KSV? KSV itu Katolik Studente Verenigde, perkumpulan mahasiswa Katolik. Waktu itu Indonesia belum Masih bahasa Belanda ya, Mas? Iya, masih Namanya aja Student masih Verenigde. bahasa Belanda. Itu sebenarnya komunitas mahasiswa Katolik untuk supaya di tengah kemajemukan Iya, di iya, kampus itu supaya yang Katolik ini imannya tetap terpupuk ya, berkembang. Nah, kepedulian politik, wawasan politik, bermasyarakat sosial itu menjadi buahnya. Maka pertama-tama memang ini kerohanian sebenarnya. Oh, Anggapan ini hanya murni ini. politik itu. Nah, politik itu buahnya. Nah, ini. Di imannya yang harus mendalam. Maka ini memang organisasi yang arahnya adalah mengkader mahasiswa khususnya agar imannya dipupuk semakin berkembang sehingga dia punya kepedulian terhadap sesamanya ya. Option for the poor terutama. Di misinya kelihatan kan, misinya kan berpihak pada orang miskin. Iya, iya. Itu misinya Yesus sendiri ya. Iya. Yesus sendiri, dan itu nanti ya arahnya akhirnya ya keadilan sosial, persaudaraan, kemanusiaan, arahnya itu ke situ ya. Tapi pada intinya ini adalah anak muda yang mereka punya iman pada Tuhan Yesus Kristus, ingin seperti Tuhan Yesus, yang peduli pada orang miskin. Itu intinya di Jadi situ. mahasiswa Katolik yang berkumpul, berhimpun, Mm-mm. yang mereka menumbuhkan imannya, lalu dalam rangka menumbuhkan imannya itu mereka punya perhatian terhadap masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan politik. Tuh. Jadi bukan murni kegiatan politik ya. Kalau gitu namanya bukan perhimpunan, tapi partai mahasiswa Katolik gitu. Kan nggak bisa. Tapi Iya. beneran memang yang sejauh yang saya tahu kiprahnya kan ya nggak cuma sosial politik. Kemarin Betul. kemana aja? Kemarin Kegiatannya kalau yang non politik. kegiatan non politiknya, yang pertama kegiatan sosial bang ya. Itu teman-teman ketika terjadi gempa bumi di Cianjur, itu sama-sama kita lakukan penggalangan dana di Pemkri Cabang Surabaya. Wah. Dan terkumpul 48 juta sekian. Wah. Dan kita serahkan langsung itu. Diantar bantuan- langsung ke diantar langsung ke Cianjur 6 orang gitu. Ke Cianjur. Padahal Sampai- Pemkri juga butuh bantuan ya. Ada tonton juga, tapi ya itu tadi Tapi kita bergerak membantu untuk di tengah keterbatasan kan bang. ya. Bantu, ya puji Tuhan kita bantu semen untuk bangun pondok pesantren. Wah. Kemudian Langsung bantu di pusat gempa itu ya. pusat gempa, kita kan langsung ke lokasinya. Oh. Supaya kemudian kita juga langsung tahu kan apa yang dibutuhkan. Karena terkadang bantuan itu disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, kalau Gitu. cuma transfer gitu bisa Transfer, disalahgunakan. Terus apa lagi? Bangun sumur bor juga di masjid. Kita lihat kan tempat wudhunya tuh air keruh itu, akhirnya ya udah kita sepakat teman-teman untuk bangun sumur Berapa bor. hari di situ di Cianjur? 4 hari untuk 4 di hari. lokasi apa namanya, Oh. lokasi gempanya. Kita nginapnya di gereja. Yang berminat masalah-masalah kemanusiaan, punya concern soal itu, bisa ikut Pemkri, nanti bisa ikut gitu juga. Apalagi yang lingkungan Kemudian- kemarin, Lingkungan ya, kita bersih-bersih di Pantai Kenjeran. bersihkan orang pacaran apa? Bersihkan sampah. Itu banyak orang pacaran di situ. Bersihkan sampah-sampah karena banyak kan sampah di sana. Ya bagian dari merawat ekologi, merawat lingkungan. Oh, Kemudian pas erupsi Semeru juga itu kita jadikan marga siswa itu Sekretariat Pemkri Surabaya sebagai posko bersama. Itu bukan hanya Pemkri Cabang Surabaya kemarin, tapi lintas komunitas gitu. Ada Gus Durian, kemudian Ikatan Tionghoa, kemudian juga komunitas-komunitas lain. Belasan kemarin komunitas yang tergabung. Kalau yang berkaitan sama pembinaan iman dong, apa yang sudah berjalan, sudah baik dan perlu dikembangkan di Ya, Pemkri? mereka ada kegiatan misa yang jelas ya. Ekaristi itu tuh harus ada ya. Ya. Ekaristi ada, lalu juga pengakuan dosa, lalu program seperti retret rekoleksi, pendalaman iman itu. Di dalam proses penerimaan anggota baru itu juga dibekali Betul, ya, katekisme nilai-nilai juga. kekatolikan. Nilai-nilai Karena kekatolikan. salah satu ciri khas kader PMKRI nomor 1 itu sensus katolikus, itu nomor 1. Kan ada 6 itu kan. Yang Ya, pertama itu identitas. sensus katolikis dulu. Kekatolikannya itu harus kuat dulu. Itu 7 identitas kader bukan? 6 identitas kader. identitas. kader. Oh, berarti waktu zaman saya dulu 7, sekarang jadi nomor 1 sensus katolikus Sensus itu Katolik. apa ya? Rasa Kekatolikan. katolikan jadi. Jadi kekatolikan yang dimiliki kader itu harus bisa dirasakan oleh orang lainnya. Heeh. Harus terasa. Supaya nggak sama seperti kelompok mahasiswa biasa gitu. Iya betul. Jadi paling nggak kalau pertemuan harus doa dulu kan. Udah dulu. Bener nggak ini? Benar, biar atas nama Bapak aja. Benar ya? Bapak. Ya, supaya menandakan bahwa ini memang organisasi Katolik. Lalu kalau misalnya
ada mahasiswa nih baru masuk ini kan tahun ini kan juga masuk anggota mahasiswa baru. Kira-kira kalau mau mendaftar apakah masih bisa terbuka? Masih terbuka pendaftaran. Karena sekarang kalau sebelumnya kita selenggarakan MPAB masa penerimaan anggota baru itu di terpusat cabang, di sekretariat. Sekretariatnya di Jalan Taman Simpang. Jalan Taman Simpang Pahlawan. Jadi samping Hotel Garden. Alun-alun Surabaya tahu ya, alun-alun Surabaya. Seberangnya itu ada Hotel Garden. Seberangnya itu ada pantry kemiskinan di sana. Jadi setelah kemewahan ada kemiskinan. Itu sekretariat pantry di tengah kota, persis di tengah kota. Di tengah kota. Jadi, ya. Kalau ke situ bisa enak lah di tengah kota. Kalau dulu orang daftar itu harus ke sekretariat. Sekretariat. Sekarang sudah karena kita melihat teman-teman di tingkatan kampus, di tingkatan komisariat itu harus juga diberikan ruang untuk mereka bisa menghandle suatu kegiatan, makanya kemudian kita serahkan MPAB itu dilaksanakan di komisariat di kampus-kampus. Merekrut anggota baru bisa di kampus. Lalu diadakan pembinaan yang namanya MPAB. Masa penerimaan anggota baru. Setelah MPAB, Mabimnya baru sama-sama di cabang. Berikutnya dibawa ke sekretariat di cabang itu yang di dekatnya Delta Plaza. Delta Plaza. Jadi dikepung kekayaan. Ini ada kemiskinan di tengah. Delta Plaza, alun-alun, hotel itu ada di situ. Sebenarnya anggotanya tidak hanya Katolik saja loh. Nah, ini yang menarik. Iya betul. Juga baru tahun ini, baru di periodenya Popin ini ternyata ada mahasiswa yang non Katolik yang mendaftar. Kamu bisa cerita dong? Ya, jadi ada 2 orang yang mendaftar. 1 orang sudah jadi anggota sekarang. Sudah anggota ya. Sudah anggota aktif sudah. Terus yang mau mendaftar ini yang Muslim itu tapi juga difabel. Nah, Muslim difabel. Cewek cowok ya, iya. Difabelnya apa? Pendengarannya tunarungu. Oh, teman tuli berarti. Nah, itu ini menunjukkan sisi inklusivitas dari PMKRI. Itu gimana ceritanya mereka bisa daftar, tahu nggak sejarahnya? Kalau mereka daftar sebelumnya kan teman-teman di tingkatan komisariat Bang lakukan sosialisasi. Oh, tertarik bergabung. Dan di PMKRI kan sebetulnya bukan hanya wadah kaderisasi untuk yang Katolik aja. Kan dia berlaku universalitas. Jadi siapa aja monggo, dan PMKRI juga kan bukan wadah ataupun bukan institusi untuk mengkatolikan orang. Secara ADART aturan organisasi diperbolehkan. Kalau secara iman gimana? Ini kan nilai-nilainya kan universal. Nilai kemanusiaan, persaudaraan sejati, keadilan sosial itu kan semua orang mengejar itu. Iya. Dia tidak harus Katolik, tapi punya sensus Katolik. Karena Katolik itu kan universal itu tadi, universalitas. Universal, tidak harus memeluk agama Katolik. Dia meyakini menjalankan nilai-nilai kekatolikan. Nilai-nilai yaitu kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan sejati. Mantap. Yang satu sudah anggota, satunya calon anggota. Nah, ini berarti kalau yang nonton ini mungkin dia bukan Katolik dan mulai goyang imannya. Bukan ya, ini bercanda ya. Maksudnya bisa datang ke di kampusnya dulu masing-masing. Di kampus ya. Bisa sosialisasi, lalu mendaftar. Bisa juga langsung di cabang, bisa. Ada kampus-kampus yang memang belum punya komisariat, Bang. Jadi itu bisa langsung di cabang. Nah, biasanya orang muda itu pertanyaannya gini, ini pertanyaan untuk 2 orang ya, untuk Roma juga. Apa untungnya bagi mahasiswa Katolik untuk bergabung di organisasi? Kamu dulu. Oke, pertama Bang, soal relasi ya. Artinya kan ketika bergabung satu komunitas dia akan bertemu dengan orang-orang baru, relasi. Kemudian juga soal pengalaman. Karena di komunitas itu kan kita akan menghandle banyak hal, kegiatan dan lain, kemudian kegiatan-kegiatan sosial juga kita lakukan. Artinya kita akan bertemu juga dengan orang-orang baru, pengalaman-pengalaman baru. Jadi yang diperoleh teman baru, pengalaman baru. Dia juga bisa bertemu dengan dirinya sendiri. Bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman imannya. Ya siapa tahu juga bisa ketemu jodoh kan, Bang. Nah Bang Yudi kan itu. Kalau dari Roma apa keuntungan? Ya, yang paling praktis atau konkret yang paling bisa dirasakan terutama bagi para mahasiswa-mahasiswi kan kebanyakan pendatang, misalnya di Surabaya ini. Ya, mungkin masuk di parokinya tidak kenal siapa-siapa begitu, mau masuk OMK tapi merasa tidak dari warga situ kan, tinggalnya di kos-kosan.
PMKRI ini menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Katolik yang pendatang itu tadi, yang jauh dari parokinya untuk mendapatkan juga pembinaan rohani gitu. Itu yang paling Jadi secara iman tidak- rohani. tidak sendirian gitu. Tidak sendirian. Apalagi yang perantauan misalnya datang ke Surabaya butuh organisasi, tempat untuk menempa diri, melatih diri, ketemu teman baru, ya ada PMKRI yang bisa Ya. menampung. Dan PMKRI ini salah satu organisasi resmi milik Gereja Katolik ya, yang terdaftar di Departemen Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Hukum dan HAM. Jadi bukan organisasi liar yang nggak jelas gitu, tapi organisasi resmi, punya sistem pembinaan Sistem yang pembinaan. bagus, modul kaderisasi yang Kaderisasi. bagus, lalu didampingi oleh romo moderator dari Gereja Katolik, lalu punya cabang se-Indonesia yang Indonesia. berapa? Kalau kemarin di 2022 itu ada 82 cabang. 82 cabang. Itu 2024 ini akan bertambah lagi. Nah, itu bisa saling kenal kan, Nah, teman-teman sesama PMKRI di kota-kota lain. kota-kota lain. Jadi supaya jodohmu itu enggak macet hanya di kampusmu aja. Bisa ketemu orang siapa, mungkin ya persahabatan jadi banyak untungnya. Banyak untungnya. Kita juga buat kegiatan pendampingan juga, Bang. Kemarin mendampingi masyarakat juga. Kalau yang tadi kan kegiatan sosialnya langsung kasih bantuan beberapa benda fisik gitu. Kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat di Kampung 1001 Malam kemarin. Ini Di kampung Kumuh. Kumuh. Ya. Di bawah jembatan itu, Jembatan Demak itu ya. Tol Demak ya. Tol Demak, di bawah jembatan itu ternyata ada kampung ini. Ada disebut kampung warna-warni. yang kita memberikan pendampingan, mengadvokasi gitu. Advokasi. Karena terkadang mereka tuh menyampaikan kepada kita, mereka tuh agak susah mengakses pemerintah gitu untuk menyampaikan langsung aspirasinya. Ini kita bantu untuk menjembatani. Jadi PMKRI menjembatani masyarakat untuk bisa bertemu langsung dengan pemerintah. Kemarin kita jembatani ketemu ketua DPRD, kemudian juga ketemu dengan orang di Pemkot, perwakilan dari wali kota. Mereka sampaikan langsung aspirasi mereka. Ya. Dan puji Tuhan sekarang udah pindah di Rusun, Bang. Wow, Gitu. Akhirnya ya, berkat advokasi pendampingan itu, ya. yang warga kaum miskin kota yang di bawah jembatan itu bisa didampingi, lalu sekarang bisa difasilitasi untuk dapat rusun ya. Dapat Rusun. Ya, itu salah satu contoh kegiatan. Jadi macam-macam kegiatan. Kalau belum ada kegiatan yang belum pernah ada di PMKRI bisa diusulkan oleh anggotanya. Oh iya, betul. Asalkan tetap sesuai visi misi. Visi misi betul. Jadi kalau geng motor kan nggak sesuai sama kemanusiaan, persaudaraan sejati, kan nggak cocok ya. Jadi boleh anggota itu boleh usul kegiatan apa yang sesuai, pokoknya visi misi dan tujuan organisasi itu. Gitu. Romo mungkin ada penutup closing statement. Ya, seperti motonya PMKRI ya, Pro Patria, Pro Ecclesia. Pro Ecclesia, et Patria. Jadi mereka adalah 100% Katolik juga 100% Indonesia. Artinya di PMKRI ini kalian yang bergabung imannya akan semakin mendalam, dan buahnya itu adalah kalian sebagai menjadi warga negara yang sejati, yang gitu, peduli sesama, punya kontribusi terhadap negara, gitu ya. Tuh, jadi jangan ragu-ragu kalau mau join. Penutup dari saya itu dulu waktu gerakan mahasiswa pernah berkunjung ke salah satu kampus. Itu ada poster besar, setinggi lantainya itu 6 lantai. Tulisannya, kalau ke kampus cuman kuliah, jangan ngaku mahasiswa. Artinya ya ikutlah organisasi, ikut kegiatan. Itu yang mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Harusnya percuma. kura-kura, Bang. Kuliah rapat. Nah, cuma kalau jadi mahasiswa tapi cuman kupu-kupu kuliah pulang, mending kura-kura. Kuliah rapat. Tapi jangan sampai kuliahnya berantakan juga. Nah, itu yang repot. Jadi dua-duanya tetap jalan dan juga dapat jodoh Katolik. Amin. Berorganisasi nilai plus sebetulnya. Nah, harus cepat selesai kuliahnya karena dia kan mestinya dapat teori di kampus, prakteknya ada organisasi. Artinya dia harusnya lebih cepat. Bukan sebaliknya, kalau sibuk organisasi lalu kuliahnya terbengkalai. Betul. Sudah banyak contohnya. Gitu ya, jadi jangan ragu-ragu kalau mau tanya-tanya lebih dalam, langsung hubungi Romo Alfa, karena Romo Alfa pendampingnya moderator PMKRI Surabaya. Jadi dijamin pasti aman, maksudnya ini tempat yang baik untuk menempa diri, berkembang, dan gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.
Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia Patria.